warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sigalingging. Saya di sini akan menjelaskan tentang sustainable aquaculture. 3 miliar orang mengandalkan protein air, lebih 20% dari asupan protein yang mereka butuhkan. Konsumsi seafood per kapita tumbuh 1,5% dari per tahun. Protein air atau seafood adalah salah satu yang tumbuh paling cepat dan paling banyak diperdagangkan di berbagai sektor. Makanan itu menyediakan sumber protein bagi miliaran orang. Sungai, danau, dan laut sama-sama menyumbang setengah dari pasokan seafood. Populasi akan mencapai 9 miliar orang pada tahun 2050. Dengan peningkatan populasi, meningkatnya permintaan akan makanan dan sumber daya dan jenis makanan yang dibutuhkan. Sungai dan laut akan terus memberikan sumber makanan penting, namun lingkungan perairan sudah sempit. Peningkatan manajemen perikanan di banyak daerah dan beberapa praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan akan membatasi jumlah seafood yang bisa kita dapatkan. Bagaimana kita bisa terus memenuhi kebutuhan akan seafood? Persyaratan untuk aquaculture semakin mengisi celah ini, melibatkan penanaman dan panen ikan crustacea, rumput laut, dan kerang secara terkendali. Jika dilakukan secara berkelanjutan dapat mengurangi dampak permintaan seafood. Seafood CEFAS atau Pusat Lingkungan Perikanan dan Ilmu Aquaculture. CEFAS memonitor dan mempelajari ekosistem perairan dan mengeksploitasi interaksinya antara lingkungan perikanan dan aquaculture. CEFAS menyarankan pemerintah luar negeri lebih mendorong hubungan antara populasi, sungai, lautan, dan samudera. Cara-cara baru menghasilkan protein. Memproduksi protein dari aquaculture untuk menghasilkan seafood yang dapat secara signifikan mengurangi jumlah ruang laut yang digunakan, berpotensi untuk meningkatkan keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dan konservasi laut yang lebih luas. Meningkatkan budidaya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Aquaculture berkelanjutan penting untuk kemakmuran nasional dan memberi makanan dunia. Penyakit yang menyerang pada aquaculture menyebabkan kerugian ekonomi dan merusak rantai pasokan seafood. Meminimalkan dampak penyakit akan mewujudkan produksi seafood. Kurangnya data dan penelitian skala saat ini, dampak penyakit pada aquaculture dianggap besar, penting bagi industri, akademisi, dan pemerintah untuk bekerja sama menentukan sejauh mana dampak tersebut. CEFAS adalah pimpinan global di bidang akuatik kesehatan hewan dan ditunjuk sebagai pusat kolaborasi di bidang ini. OIE sebagai pusat keunggulan. CEFAS dan University of Exeter baru-baru ini mendirikan pusat untuk masa depan aquaculture berkelanjutan untuk menghubungkan para ahli kesehatan hewan, keamanan seafood, dan resistensi antimikroba. Peningkatan kesehatan dan keselamatan mengkonsumsi seafood. Aquaculture adalah masa depan produksi seafood yang sekarang harus kita kerjakan. Dikerjakan bersama untuk mendukung peningkatan produksi industri yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.